pasti satu pertolongan Allah, dua bisa jadi doa dari jamaah. Banting setir dari bandar judi di Thailand menjadi pendakwah di Indonesia sejak tahun 2017. Ustadz muda Dennis Lim kini sangat digandrungi kaum milenial. 9 tahun jadi pendakwah, Dennis Lim sudah bisa membangun rumah megah nan mewah di daerah Cimahpar, Bogor Utara. Rumah yang dinamai The Prophet House atau Rumah Nabi tidak hanya untuk istri dan anak-anaknya, namun juga untuk mengadakan kajian syiar Islam. Seperti apakah penampakan The Prophet House luas 1.500 meter persegi milik Dennis Lim Yunda Faisya? Berikut liputan eksklusif tim Celeb On News. Selamat datang di The Prophet House. Kenapa dikasih namanya seperti itu? Karena memang anak-anak dikasih namanya dengan namanya para nabi. Dan akhirnya memang kalau bangun ini dititipin oleh Allah, ujian dari Allahnya untuk sebagai tempat tinggal anak-anak dan juga ibunya. Sebagaimana ini ujian, tinggal kita gunain agar supaya jadi nikmat. Apa itu nikmat? Apapun yang bikin kita tambah dekat sama Allah. The Prophet House Dennis Lim dan Yunda Faisya ini terdiri dari 2 lantai dengan konsep Jepang. Gaya desain interior fungsional khas Skandinavia dan kesederhanaan tradisional Jepang. Kita konsep rumah ini memang dari awal tuh kayak ramah pemuda, keluarga muda, supaya mereka ngerasa daripada ke kafe mending kita ke kajian yuk gitu. Di bagian living room atau ruang tamu, nuansa Jepang sangat kental terasa dengan hadirnya tanaman bonsai. Living room ya, ini masih benar-benar dilapangin karena setiap hari Selasa masih dipakai buat kajian. Kita di sini, ya, Ko Dennis di sini, sofanya jadi ngadep kolam biar seger gitu ya. Terus jamaahnya ngumpul di sini karena tetap konsepnya kan Japandi ya, Japandi modern. Jadi kalau Japan tuh kan memang ada pohon bonsai-bonsainya. Pengen kesan Japannya itu kuat karena kita suka ya ke Jepang. Semua ruangan di lantai 1 digunakan untuk berdakwah. Dennis Lim bersama istri dan anak masih punya ruang pribadi di lantai 2. Terdiri dari kamar anak dan kamar pribadi Dennis Lim bersama istri. Sini living room lantai 2, karena nanti ketika akhirnya di bawah lagi penuh sama umat, jemaah, lagi kajian, ya anak-anak sama istri sama keluarga masih bisa ada space ya di private lah ya. Dari kamar anak tuh emang view-nya enak banget ya, semoga mereka betah di rumah, menjadikan rumahnya Baiti Janati, dan mereka itu melihat rumah itu bukan hanya sekedar tempat tinggal tapi juga tempat untuk pulang. Dan seperti inilah penampakan kamar pribadi Dennis Lim dan Yunda Faisya. Oke, ini area tempat tidur ya. Tempat tidur, terus di sini sengaja dihadirkan meja kerja juga supaya Dennis kerjanya nggak lama-lama di bawah, Yunda bisa sambil mantengin dia di sini. Terus nanti di sini kita akan ada sofa-sofa juga, jadi bisa untuk podcast. Kita tuh bangun rumah sebenarnya gimana caranya tetap produktif ya, bisa podcast dan banyak tempat untuk dijadiin podcast sebenarnya. Setiap sudut. Ini juga wasilah besar, kita nggak tahu ya, pasti satu pertolongan Allah, dua bisa jadi doa dari jamaah. Karena kan Yunda bilang di awal, kami rumah kecil tuh yang samping kan, dari kecil terus kami suka berdoa, ya Allah kasihan yang nggak bisa ikut daftar karena cuma 150 orang, terbatas tempat. Siapa tahu doa dari jamaah, ya Allah luaskan rumah Dennis biar bisa kajian lebih banyak lagi, siapa tahu doa dari mereka. Terus sampai kita mau Hamidun, Honeymoon. Ini azam ya? Astagfirullahaladzim. Keceplosan ya, maaf ya. Sepekan lebih resmi menikah, Natalie dan suami barunya Aripat tancap gas punya momongan. Demi mewujudkan impian adik baru untuk Azam, Natalie dan Aripat langsung terbang bulan madu ke Pulau Giri Trawangan, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Maksud hati ingin menikmati suasana pengantin baru. Natalie dan Aripat malah direcokin sang buah hati. Azam mendadak cemburu setiap kali papa sambungnya mendekati dan bermesraan dengan bundanya. Halal bro.
Azam. Azam bawain tas papa. Azam bawain. Ngambek. Iya. Nanti jatuh pas yang benar kok. Ya sini Bapak gendong Azam. Kalau Azam bukan bunda yang digendong ya. Kamu sementara tidur di suster dulu boleh? Ya, Bunda mau apa namanya, mau meeting sebentar sama Papa, boleh nggak? Ngambek. Oga misi bulan madunya gagal gara-gara aksi cemburu Azam. Natalie sudah sedemikian rupa berusaha keras membujuk sang buah hati. Tapi lagi-lagi honeymoon berdua buyar. Sudah desain kamar sedemikian romantis, tiba-tiba Azam muncul di tengah-tengah mereka berdua. Kita honeymoon berdua sayang. Ah, ya udah ayo. Lihat tuh gambar udah kayak gini. Sayang, sini tidur. Sini sayang. Senang banget. Akhirnya kita bisa bikin itu ya sayang. Apaan sih sayang? Apa ini? Sayang, ada Azam lagi sih, Oh, ada Azam lagi nongol sini, Zam. Azam. Sayang, gagal lagi sayang. Angsanya dia yang curi. Lompat. Tak mau moodnya rusak gara-gara honeymoonnya diganggu Azam, Natalie dan Arifat berusaha obati kecewa dengan kuliner. Wah, jauh-jauh ke Lombok kok kulineran lumpia? Jangan-jangan Bunda Natalie lagi ngidam ya pemirsa. Banjur. Ini best banget sih. Nggak tahu deh ini bumbunya apaan, enak banget loh. Kemarin kita ke airport sampai taruh plastik dibenek-benek, dipotong-potong gitu tau gak lo? Si Nyai Ratu Kontroversi dan Sensasi Nikita Mirzani lagi-lagi bikin gaduh jagat maya. Nikita yang sedang menjalani hukuman di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, mengaku mendapat intimidasi dari petugas kantor wilayah Direktorat Permasyarakatan gara-gara postingannya di media sosial. Pemeriksaan yang dilakukan di luar jam yang tidak wajar atau di luar dari jam kerja operasional itu menciptakan presiden buruk dan terkesan bahwa kasus ini tebang pilih atau lebih tepatnya itu dikatakan sebagai upaya intimidasi. Pada tanggal 30 Juli, kurang lebih jam 7 malam, kami melakukan razia di Rutan Pondok Bambu. Kemudian dari hasil razia tersebut kita tidak menemukan hal-hal yang dilarang oleh rutan maupun lapas, terutama alat komunikasi handphone ilegal. Dalam proses pemeriksaan yang disampaikan tidak ada intimidasi, semuanya dilakukan sesuai dengan prosedur SOP. Ini kita adalah duta layanan yang mempublikasikan terkait layanan Wartel Suspas. Jadi tidak mungkin kami mengintimidasi yang bersangkutan terkait penggunaan alat komunikasi. Diangkat jadi duta Wartel Suspas, namun gara-gara kicauan di medsos, Nikita bikin gerah Dirjen Pas. Akankah karena hal ini, Nikita tidak akan mendapatkan remisi, serta harapan Nikita bisa keluar bui dan segera kumpul lagi sama anak-anaknya hanya tinggal mimpi. Ini dia handphone gue, namanya Wartel Sus. Ini adalah handphone aku selama di Rutan Pondok Bambu, guys.